Sobat calon guru semuanya, pada video ini saya akan memberikan kabar gembira dari Pemda terkait tentang masa kontrak P3K. Baik itu teman-teman P3K guru, P3K kesehatan maupun juga P3K teknis ketika kita menerima SK P3K. Kemudian di sini kita juga menerima yaitu perjanjian kerja atau SK kontrak P3K. Nah, di sini nanti kira-kira syarat dan mekanisme kontrak P3K sampai pensiun itu seperti apa. Kemudian yang dimaksud dengan ASN P3K, nggak perlu khawatir terkait tentang masa kontrak P3K untuk perpanjangannya seperti apa. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasi pertama di sini kita kutip dari cpnn.com ya. Tenang, P3K tidak perlu khawatir soal perpanjangan kontrak P3K. Seperti yang kita kutip dari Banyuwangi, sebanyak 550 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K formasi 2023 ini telah menerima surat keputusan atau SK pengangkatan dari pemerintah daerah setempat. Nah, dari 550 P3K tersebut terdiri dari P3K guru 125 orang, kemudian tenaga kesehatan 367 orang, dan juga tenaga teknis ada 58 orang. Selamat kepada semua penerima SK pengangkatan pada hari ini dengan status menjadi P3K. Saya harap kerjanya ini menjadi semakin lebih baik ya, harus lebih meningkat dari pada saat menjadi pegawai honorer. Itulah merupakan kata Bupati Banyuwangi. Bapak Bupati Banyuwangi itu meminta para P3K untuk terus mendukung program-program pembangunan pemerintah daerah setempat, mulai dari penanganan kemiskinan, kemudian penanganan anak putus sekolah hingga masalah kesehatan. Semua harus bahu-membahu menyelesaikan PR atau pekerjaan rumah. Ini adalah pembangunan daerah. Guru tidak hanya sekedar mengajar, tapi juga harus peduli masalah kemiskinan di lingkungan sekolahnya. Misal di lingkungannya ada warga miskin yang nggak bisa berobat, ini silahkan melaporkan ke puskesmas ataupun juga desa untuk nantinya segera bisa ditangani. Dan sementara itu dari Kepala BKPP dari Kabupaten Banyuwangi yaitu Ilzam Nuzuli mengatakan bahwa sebanyak 550 P3K penerima SK itu merupakan formasi tahun 2023. Untuk kali ini lebih banyak tenaga kesehatannya karena pengangkatan tahun sebelumnya ini sudah dinominasi oleh tenaga guru. Dan selanjutnya pada SK tersebut P3K tersebut terikat perjanjian kerja untuk kontrak selama 5 tahun. Dan selanjutnya akan diberlakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk memantau dan evaluasi kinerja P3K. Nantinya perpanjangan SK setelah 5 tahun akan disesuaikan dengan hasil monitoring kinerja P3K. Selama kinerjanya baik dan disiplin terjaga, maka P3K tidak perlu khawatir dengan perpanjangan kontraknya ya. Dan dari informasi pertama tadi di sini dapat dikatakan bahwa teman-teman untuk kontrak P3K ini nanti nggak perlu khawatir asalkan dari hasil monitoring dan juga evaluasi berkala nanti hasil kinerjanya baik, maka otomatis SK-nya akan diperpanjang lagi. Dan di sini ngomong-ngomong terkait tentang masa kontrak P3K, memang di sini salah satu hal yang membedakan antara P3K dengan PNS itu adalah terkait tentang masa perjanjian kerja atau kontrak P3K. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya dari pengertiannya saja untuk P3K itu merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Artinya ketika teman-teman diangkat menjadi P3K, baik itu P3K guru, P3K kesehatan maupun juga P3K tenaga teknis, maka di sini kita sekaligus akan menandatangani yaitu perjanjian kerja ya. Seperti halnya yang kita kutip dari salah satu daerah ya di Provinsi Jawa Barat. Kalau misalkan di daerah ini untuk masa perjanjian kerja ini dilakukan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2029. Sehingga di sini adalah dapat kita simpulkan untuk masa perjanjian kerja yang ada di sana ini ada 5 tahunan teman-teman. Masa 5 tahunan ini nanti akan bisa diperpanjang lagi ya. Persyaratannya seperti yang telah disampaikan di depan tadi. Tentunya untuk kita SK P3K nya nanti bisa diperpanjang, kita harus memenuhi syarat dan juga ketentuannya. Teman-teman nanti silakan dicek juga untuk perjanjian kerjanya yang sudah ditandatangani. Nah, seperti halnya di sini kalau misalkan kita kutip dari pasal ke-12 ya. Lihat ini terkait tentang pemutusan hubungan kerja. Di sini sudah diatur terkait tentang nanti yang menyebabkan untuk kontrak kita nggak diperpanjang itu apa saja.
Tentunya dengan mengetahui terkait tentang penyebab pemutusan hubungan kerja atau perpanjangan kontrak P3K nggak bisa diperpanjang, ini nanti kita akan bisa antisipasi ya, sehingga nanti kita bisa lanjut untuk kontraknya. Seperti yang kita lihat di sini ya, untuk pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat itu adalah jika jangka waktu perjanjian kerja ini sudah berakhir, kemudian nggak diperpanjang, kemudian pihak kedua ini meninggal dunia, kemudian pihak kedua mengajukan permohonan berhenti sebagai P3K, atau terjadi perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja oleh pihak pertama. Kemudian juga di sini disebutkan bahwa untuk pemutusan hubungan kerja ini adalah jika dihukum penjara kemudian tidak memenuhi target kinerja. Jadi teman-teman nanti ketika sudah diangkat menjadi P3K, di sana kan ada yang namanya SKP ya, atau sasaran kerja kinerja pegawai. Makanya di sini untuk kinerja pegawai kita ini minimalnya itu harus baik ya teman-teman. Nah ini kemudian pemutusan hubungan kerja yang tidak dengan hormat itu jika melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 45, kemudian dihukum penjara, kemudian menjadi anggota parpol, kemudian dihukum berdasarkan putusan hukum tetap. Kemudian pemutusan hubungan perjanjian kerja itu dilakukan apabila pihak kedua itu melakukan pelanggaran disiplin seperti yang ada pada pasal kelima. Nah, pasal kelima itu apa saja? Nah, di sini kita sudah sajikan, yaitu yang pertama, yaitu pihak kedua itu kan wajib mematuhi disiplin P3K ya, menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, kemudian melakukan pelanggaran disiplin, kemudian juga peraturan tentang disiplin bagi pihak kedua ini adalah mutalis mutandis, kemudian bagi pihak kedua yang melakukan pelanggaran tingkat berat. Nah, ini adalah terkait tentang perpanjangan kontrak dan juga hal-hal yang menyebabkan perpanjangan kontrak itu tidak bisa dilaksanakan. Terkait tentang permintaan untuk perpanjangan perjanjian kerja atau kontrak P3K sampai dengan batas usia pensiun, misalkan untuk P3K guru itu sampai dengan usia 60 tahun, itu sebenarnya sudah digulirkan dari Kemdikbudristek ya pada 4 Juli 2023 kemarin. Itu terkait tentang usulan sistem perpanjangan kontrak P3K. Jadi untuk efisiensi ini memang dari Kemdikbudristek itu meminta untuk batas usia nanti perjanjian kerja itu otomatis bisa diperpanjang hingga batas usia pensiun. Kalau misalkan guru ini adalah 60 tahun. Nah, selanjutnya di sini dibalas yaitu dari Kemenpan RB terkait tentang permintaan Kemdikbudristek tersebut. Ya benar, di sini kalau misalkan pada intinya ini adalah 4 syarat perpanjangan kontrak kerja P3K. Itu yang pertama, belum memasuki batas usia pensiun, ini masih bisa dikabulkan. Kemudian tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian sesuai dengan kinerja pegawai atau SKP. Kemudian juga di sini masih dibutuhkan oleh organisasi. Nah, sehingga dengan mengetahui dari 4 syarat perjanjian perpanjangan kontrak kerja P3K ini, teman-teman nanti bisa antisipasi sehingga kontrak kerja kita ini bisa dapat dikatakan aman sampai dengan batas usia pensiun ya.